Gula kristal produksi dalam negeri menjadi komoditi paling diburu konsumen setelah beras. Bahkan saat harga gula terus melambung, angka konsumsi tidak turun. Namun apakah nasib petani semanis gula atau justru sebaliknya? Berikut liputannya. Petani tebu merupakan rantai pertama dari industri gula dalam negeri. Sulit bertahan dalam gempuran persaingan usaha dan permainan pasar membuat jumlah petani tebu kian turun. Lahan pertanian tebu di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 440.000 hektar. Jumlah ini turun sebanyak 10% setiap tahun. Padahal, tanpa petani tebu, industri gula kristal tidak akan pernah ada. Di Nganjuk, Jawa Timur, petani tebu terpaksa menelan pil pahit. Masalahnya, hanya petani tebu dengan lahan di atas 4 hektar saja yang bisa mendapat pupuk subsidi dan akses pinjaman lunak. Sementara petani dengan luas lahan di bawah 4 hektar harus bergabung dengan petani besar jika ingin bertahan hidup. Samingun misalnya, dengan lahan kurang dari 1 hektar, ia hanya mampu meraup untung sebesar 3 juta rupiah per tahun. Meski tak banyak menguntungkan, Samingun tetap bertahan. Berapa lahan tebu yang ditanami? 100. 100 itu nunggunya berapa lama Pak panen? 1 tahun. Terus hasilnya? 3.000. 3 juta ya, Pak ya. Dari 3 juta itu untuk apa Pak? Ya beli apa itu untuk makanan kekurangan di rumah. Terus 1 tahun nunggu, ngapain aja, yang dikerjakan apa aja Pak? Ya kalau sudah selesai kepunyaan sendiri ya di rumahnya Pak Wo, kerjanya Pak Wo. Jadi ngerjain di kebun tebu yang lain. Kenapa nggak dibongkar aja tebunya terus tanamin yang lain Pak? Enggak, saya enggak pengen. Terus kalau tebu nih. Petani tebu dengan lahan luas pun harus memutar otak. Mereka harus pandai mengatur biaya produksi dan distribusi agar bisa meraup untung dengan modal pinjaman. Ini merupakan salah satu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut tebu karena memang jalan yang sangat sulit medannya sehingga tidak bisa diakses oleh truk pengangkut tebu. Bisa dibayangkan berapa biaya distribusi yang harus kembali dikeluarkan oleh petani tebu untuk bisa membawa tebu hingga ke perusahaan. Bagi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), petani selalu menjadi pihak yang kalah. Harga gula yang di tingkat petani ini kadang-kadang kita yang dari unsur yang paling kalah. Seperti sekarang, pemerintah minta supaya harga di pasar ini tidak lebih dari 12.000. Mana mungkin itu? Pedagang mau rugi? Nggak mau. Mereka akan menekan kepada petani yang sekarang ini sedang lelang. Saat harga gula melambung, pemerintah selalu mengambil jalan impor sebagai solusi. Selama pemerintah tidak memperbaiki infrastruktur dan revitalisasi perusahaan gula, pertanian tebu akan menjadi sektor yang hidup segan, mati tak mau.